Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, semua bintang ya. Jadi untuk ke depan saya tidak personal saya tidak secara zodiak ya, tetapi secara umum ya. Tapi jangan kalian takut, readingan saya tetap mengambil energi positif, energi yang dominan dari kalian tentang apa yang kamu rasakan sesuai tema kita ya. Jadi ada beberapa bilang resonate ya, seperti kemarin-kemarin ya. Jadi jangan khawatir ya, saya berusaha ya untuk tetap memberikan yang terbaik untuk kalian ya. Karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan, sehingga saya rangkum menjadi satu. Dan semoga kalian tetap terhibur ya. Oke, untuk saat ini ya, saya mau tema kita adalah jodoh ya. Karena beberapa dari klien kemarin personal reading tanya kapan jodoh saya datang ke Ica, kapan ya. Ya seperti gitu ya, nanti kita lihat sesuai dengan energimu ya. Untuk tentang jodoh, apa yang ingin semesta sampaikan dan keadaanmu bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu ya. Jodoh dari semesta ataukah menjemput jodohmu ya, apa yang ingin semesta berikan supaya jodohmu cepat datang kepadamu, kita lihat ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian. Menarik, jodoh, jodoh, jodoh. Kita lihat apa yang terjadi dulu ya pada dirimu ya, karena ibaratkan kalau kita punya penyakit, kita harus ini dulu tahu penyakitnya apa ya. Setelah itu baru nanti saya ke pesan semesta ya. Oke, wah saya lihat di sini ada bimbang dalam dirimu ya. Bimbang, ragu, apakah dia betul-betul sudah pantas untukku? Jangan sampai nanti dia meninggalkanku, jangan sampai nanti dia pergi dengan yang lain, ataupun mungkin dia tidak bertanggung jawab atas diriku. Santai-santai, nggak ada peduli-pedulinya, ataupun kerja keras untuk keluarga. Ini ada beberapa yang trauma dari masa lalu, ataupun mungkin kondisinya trauma dari keluarga ya, ataupun mungkin kakak kamu ada ataupun orang tua ya. Artinya kamu mengambil pembelajaran dari sisi negatif yang pernah terjadi dalam hidupmu ataupun hidup orang lain. Nah ini, jadi ada rasa ketakutan, saya lihat di sini rasa tidak nyaman ya. Ibaratkan kita kalau di sini kan ada The Hangman ya, dimana ibaratkan ya sudah begitu-begitu aja, pasrah-pasrah aja. Di sini juga saya lihat ada yang mungkin sudah janda atau duda ya, bingung ya bagaimana ya supaya saya bisa mendapatkan sosok yang lebih baik, ataupun mungkin kondisinya yang baik. Karena ya saya sudah janda ini, ada beberapa ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Saya sudah janda duda nih, apa ada yang masih mau sama saya ya? Body juga sudah nggak seksi-seksi amat, sudah ya penghasilan juga pas-pasan ya. Apalagi kalau udah punya anak, apakah dia mau menerima anak saya? Dan sebaliknya, keluarganya gimana menerima saya? Ataukah kalau seandainya dia yang punya anak, apakah anaknya mau menerima diriku? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat hidupmu tidak nyaman dan hanya membuat sedih ya. Menanti. Ini kalau seandainya kamu masih jomblo, bingung juga karena hubunganmu putus nyambung ya. Jadi stres ya. Jadi ada kesedihan yang mendalam. Kenapa putus nyambung, takut lagi terhianati, takut lagi tersakiti, sehingga lebih pasrah. Di sini ada The Hermit yang mana lebih ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, tenang, damai, dan ya setidaknya mau membahagiakan diri sendiri.
Ya, saya lihat di sini ada yang sudah capek, udah lelah, tapi dalam hati masih ingin menanti jodoh saya kapan. Saya sepi terus. Lagi pula umur saya juga sudah matang ya, orang tua tanya-tanya terus, ataupun mungkin kondisinya tadi saya bilang ya, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga kalian tuh kayak macam nggak bisa, kayak kalian diikat tapi nggak bisa maju, nggak bisa gerak gitu ya, bingung ya, hubungan digantung ya, entah ini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, negara ya, ataupun mungkin pendapatan sehingga belum siap gitu, ataupun mungkin kondisinya restu orang tua juga ya, sehingga bingung ya, saya harus bagaimana nih, harus mengikuti kata hati atau ikuti kata manusia atau ikuti kata orang, dimana ya saya harus juga realistis. Terkadang ada juga yang realistis ya, saya lihat di sini saya mau mencari yang sosok yang lebih dari dirimu gitu, seakan-akan logikanya lebih ya dibandingkan hatinya. Tetapi pada saat dia mencoba membuka hati, ataupun mungkin kamu ya, energinya bisa terbolak terbalik, malah nggak sinkron ya, dimana di sini ada the lovers yang mana kamu hanya mencintai dirinya ya, tetapi dirinya nggak bisa, nggak sepadan gitu, ataupun malah orang itu lari dari dirimu atau pergi meninggalkanmu, padahal kamu sudah menaruh hati, menaruh harapan padanya, tetapi malah dia pergi meninggalkanmu sendiri. Tetapi saya lihat di sini kamu kuat ya, menata hidupmu, walaupun mungkin kamu terpuruk, tetapi saya lihat di sini menata kembali hidupmu yang mana ya, kamu kuat-kuat akan aja, walaupun mungkin rasa rindu ini selalu ada untuknya ya, ataupun mungkin kondisinya ada triparty yang tadi saya bilang, dia pergi dengan yang lain meninggalkanmu, tetapi kamu masih menantinya. Karena saya lihat juga di sini kalau ada yang sudah cerai, ada juga yang berpisah tapi belum cerai, masih menanti dia untuk bisa kembali. Ini kalau sudah menikah ya, untuk bisa berjuang kembali untuk keluarga, ataupun mungkin kondisinya juga ya, kalau seandainya kamu jomblo atau pasangan tapi belum menikah ya, berusaha untuk memperbaiki diri, untuk ya setidaknya berharap dia bisa membawakan kejelasan gitu ya, tentang hubungan ini. Kuat ya kalian ya, cuman ya itu kadang-kadang kamu itu kayak bingung ya, mau ke kiri mau ke kanan ya, ataukah kemana ya, untuk mengambil keputusan nih kamu bingung karena masih ragu dengan kata hati ya. Ibaratkan kamu berpikir bahwa apakah hatiku suara hati ini betul-betul dari semesta, apakah cuman hanya dari ego saya ya, karena ya banyak kebimbangan, keraguan dalam dirimu. Wah, ini orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih agak sedikit sebenarnya dia ada juga yang mau datang ya, cuman terkadang ada orang baru ya, ataupun mungkin pasanganmu saat ini. Cuman kalau seandainya orang baru ya, saya lihat di sini di kartu dia mau datang tapi seakan-akan kamu tuh menghindar ataupun malah menolaknya secara halus ya. Sehingga dia berusaha untuk oke, kayaknya saya bukan jodohmu, ataupun mungkin kamu tidak bahagia bersamaku, dan ya saya memilih untuk mundur karena saya mau mencari orang yang bisa berbahagia bersamaku. Walaupun kamu suka juga, tapi karena energi kamu tidak on ke dia ya, serasa masih ada trauma yang tadi saya bilang, sehingga akhirnya dia mundur. Kalau seandainya ini pasanganmu, dia mau kembali kepadamu, tetapi ya itu, kamu masih ada amarah, ibaratkan kamu masih mengulang-ulang masa lalu ya, masih kayak macam apa ya, ingat aja negatif thinking yang dia pernah kamu selalu berpikiran negatif thinking terhadapnya, selalu mengingat-ingat apa yang salah yang pernah dia lakukan gitu, ungkit aja, ataupun mungkin kondisinya ya kamu banyak diam. Kalau kamu nggak ungkit ya, banyak diam aja, nggak respon, ataupun ya malah lebih menghindar. Nah ini, walaupun mungkin kamu mau dia lebih up terhadapmu, bukti nyata, tapi ya itu, karena dia merasa bahwa tidak diinginkan oleh dirimu, sehingga mau tidak mau ya dia mengambil keputusan untuk keluar dari hidupmu ya. Ini karena bicara energi agak berat memang ya, karena kita bicara di sini ada trauma juga ya, entah dirimu entah dirinya ya. Saya lihat kalau dia ingin kembali, karena saya lihat di sini dia sudah karma, menjalani karma ya, sehingga dia tahu bahwa apa yang terjadi di masa lalu adalah hutang yang mana harus dia selesaikan saat ini dengan cara minta maaf dan memperbaiki hidup. Tetapi karena energinya tidak diterima, sehingga mau tidak mau ya dia menyerah
Yang penting dia sudah tahu bahwa saya minta maaf kepadamu, kamu menerima permohonan maaf atau tidak ya terserah, yang penting saya sudah minta maaf. Intinya seperti gitu ya, karena tadi saya bilang ada beberapa yang mungkin dia meninggalkanmu demi orang lain, ternyata dia tidak bahagia ya, dan akhirnya dia tahu bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Oke, jadi seperti gitu ya, karena sakit hati ada yang masih menutup diri. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa menarik jodohmu gitu ya. Karena saya lihat di sini sebenarnya jodoh ini sudah ada ya. Beberapa dari kalian ini jodohnya udah ada. Cuman yang tadi saya bilang, kamu itu terlalu tertutup ya, sehingga ibaratkan kalau kita mau bertamu ke rumah orang ya, kita lihat dulu pintu pagarnya terbuka, pintu depannya terbuka atau tidak. Ini kan dua. Kalau pintunya tertutup berarti entah kamu ada keluar ataukah kamu istirahat, dan itu mereka tidak mau mengganggu. Betul kan? Kalau kamu ke rumah orang kan pasti kamu lihat dulu pintunya ya, atau telepon, WA, SMS ya. Dia ada tidak di rumah. Jangan datang-datang, wah jangan sampai dia pergi ya. Karena pintu pagarnya terkunci, terus pintu rumahnya terkunci. Nah, itu sama seperti dirimu. Kamu tidak welcome terhadapnya, sehingga dia merasa bahwa kehadirannya hanya menjadi penghalang atau pengganggu gitu, dan dia tidak mau seperti gitu. Kenapa? Karena dia mau menawarkan cinta. Nah ini ya, karena apa? Ada trauma di masa lalu, sehingga kamu masih kayak macam, walaupun mungkin saya lihat di sini ada sudah ngedate bersama ya, sudah ngedate bersama, tapi kayak macam energinya kok kayak macam membosankan atau apa ya? Ya kadang-kadang bicaranya kayak jealous aja. Kok bicaranya itu lagi sih? Bicaranya ini lagi sih? Bicaranya kok kayak nggak nyambung aja gitu, nggak sevibrasi dengan dirimu. Ya itu karena kamu sekarang di vibrasi mana dulu. Mungkin dia datang ke kamu vibrasinya di atas dengan membawa sejuta impian, tetapi karena kamu ada di vibrasi bawah dengan trauma, sehingga mau tidak mau ya tidak sevibrasi, tidak nyambung gitu. Karena kamu masih belum berdamai dengan masa lalu, ataupun mungkin dirinya ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Karena energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Oke. Jadi yang ingin semesta sampaikan di sini, saya ambil 3 kartu untuk kalian. Oke, di sini semesta mau sampaikan yang pertama, tuh kamu itu harus bisa lebih kuat. Di sini ada King of Swan, the Fool, dan Queen of Sword ya. Semesta mau mengatakan yang pertama ya. Kamu itu harus bisa lebih enjoy pada dirimu ya, harus lebih kuat, harus lebih plong. Intinya gini, kalau kita mau menarik cinta atau menarik jodoh itu kan dari diri kita dulu, kita mau tidak, bener kan? Itu yang tadi saya bilang, kamu kalau masih ada trauma di masa lalu berarti secara tidak langsung kamu menolak ya. Ini kayak coaching ya, karena pesan semesta. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepada dirimu, bahagiakan dulu dirimu ya, berimajinasilah tentang jodohmu ya, jodoh idealmu kayak gimana ya, sama seperti kamu berimajinasi mengelilingi dunia, happy, enjoy ya, sama kamu mau pasangan tuh kayak gimana gitu. Ini kan kamu ibaratkan, saya lihat di sini ya, yang tadi saya bilang ada trauma, jadi seakan-akan kayak macam bukan menginginkan, kamu mengimajinasi bukan kebahagiaan tapi mengimajinasi kesedihan. Nah ini jadi semesta mau di sini, bahagiakanlah dirimu dengan berimajinasi yang bahagia, yang baik-baik. Bukan berimajinasi, wah nanti dia datang ke hidupku hanya untuk mempermainkanku, aduh dia datang ke hidupku hanya untuk menyakitiku atau persinggahan. Nah itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena doamu ya. Jadi semesta mau menyampaikan kepadamu, berimajinasilah ya jodohmu yang ideal, yang kamu mau. Mukanya kayak gimana, karakternya bagaimana, perlakuannya terhadapmu bagaimana. Ini kan yang negatif-negatif semua yang ada dalam benakmu kan. Itu jangan jangan yang negatif itu jangan dipikirkan, tapi pikirkan yang baiknya ya. Tuh, jadi kamu harus kuat. Jadi kamu ibaratkan ya sudah, kalau dia datang untuk cinta ya silahkan, kalau tidak ya sudah, yang penting saya tuh harus mencintai, menyayangi diriku sendiri dulu, kayak bebas ya. Ini kan kamu kan sekarang kondisinya tertekan ya. Jadi kalau kamu ada kondisi tertekan, berarti kamu tuh lagi kondisi tidak baik ya. Jadi harus perbaiki dirimu. Kita lihat lagi apa ya, ambil 3 kartu lagi. Oke, di sini ada Two of Swan, terus
Page of Swords dan Eight of Cups ya. Dimana ya semesta mau menyampaikan kepadamu sama seperti yang tadi, buanglah pikiran negatif, buanglah pikiran yang membuatmu tidak layak ya. Artinya gini, di sini kan ada masalah, ini ada masalah nih. Terus kamu mau berjuang, tapi bingung berjuangnya karena sudah nggak mampu berjuang sendiri, dan akhirnya kamu memilih untuk pergi. Ya, semesta mau buang jauh-jauh keraguan itu. Kalau memang dia pantas untuk diperjuangkan, kenapa tidak kamu perjuangkan dia? Bukan hanya menunggu dia memperjuangkanmu gitu. Di sini kan kamu kayak macam menunggu bagaimana ya supaya dia memperjuangkanku gitu. Padahal kan dalam hubungan ya sama-sama harus balance, sama-sama harus saling memperjuangkan. Ya, jadi buanglah jauh-jauh keraguan terhadapnya, ya. Dan kamu harus bisa memantaskan dirimu. Memantaskan diri ini artinya kamu layak tidak untuk dicintai. Kalau kamu layak, ya cintailah dirimu. Baru cintailah dia. Ini kan kamu tidak. Kamu seakan-akan saya ini nggak layak dicintai, tapi saya mau dicintai. Ya, jadi sekarang ini semesta mau cintailah dulu dirimu. Kalau kamu ibaratkan kamu udah punya duit, kamu bisa memberikan sedekah buat orang lain. Tapi kalau seandainya kamu tidak punya duit, bagaimana kamu bisa memberikan sedekah kepada orang lain? Nah sama, bicara kebahagiaan itu sama. Pada saat kamu sudah mempunyai kebahagiaan dalam diri, pasti kamu bisa memberikan energi atau mentransfer energi positif, energi cinta kasih ke pasanganmu. Atau jangankan pasangan, orang di sekelilingmu juga merasakan energi itu. Ya, jadi buanglah jauh-jauh keraguan terhadap dirimu. Ya, kalau memang kamu ragu terhadap dia, ya sudah, nggak usah diperjuangkan, dibandingkan perjuangkan ujung-ujungnya hanya kandas di jalan ya, ataupun mungkin kondisinya malah hanya sakit hati ya, ngapain? Kita kan mau hidup ini jangan membuang-buang waktu, tenaga, biaya, energi dan macam-macam ya. Setidaknya kita ada memberikan pengorbanan, mengeluarkan sesuatu, baik tenaga, biaya ataupun apapun, tetapi endingnya ada ya, ending bahagia gitu. Ya, jadi dari dirimu dulu, kamu pantas tidak mendapatkannya. Sama seperti kita sekolah, kita bisa naik kelas kalau memang kita mampu. Ya, macam contoh dari kelas 1 ke kelas 2. Ya, kita harus ikut ujian, kita lolos ujian baru kita bisa ke kelas 2. Nah, sama dengan dirimu. Kamu sudah pantas untuk menerima jodoh, menerima orang dalam hidupmu dengan segala macam komitmen ataupun apapun. Jadi, memantaskan dirimu ya. Oke, berikutnya apa yang ingin semesta sampaikan lagi? Oke. Sama ya, tuh ada energi kebahagiaan, berarti sayangilah dirimu ya. Lebih ikhlas ya. Di sini ada the sun ya, happy ya. Ingat, habis gelap terbitlah terang ya. Itu dari dirimu juga. Bagaimana kamu bisa bahagia? Ya itu dari dirimu. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu ya. Dan jangan pernah mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu yang sudah hancur ya udah biar hancur aja ya. Kita nggak bisa memperbaiki masa lalu yang sudah berlalu gitu, karena waktu nggak bisa terulang. Tetapi kita bisa memperbaiki yang hancur menjadi baru ya, dengan cara pikiran yang baru, pola hidup baru di masa depan ya. Jadi ibaratkan yang hancur kamu benahi, entah kamu mau bangun ulang atau ya direnovasi aja gitu ya. Itu dari dirimu ya. Nah ini sama, lebih mengikhlaskan, lebih tenangkan diri. Saya lihat di sini kamu kan gerasa gerusu, aduh saya ini udah terlalu berharap pada dirinya, padahal sebenarnya harus berharap kepada semesta. Ya, semesta mau kamu itu lebih fokus pada dirinya, ya, bukan kepada manusia. Jadi ikuti kata hatimu, ya, jangan terlalu banyak ikuti kata orang. Jadi sayangi dirimu sendiri. Selama kamu menyayangi dan mencintai dirimu, jaminkan orang-orang yang akan datang kepada dirimu adalah orang-orang yang menghargaimu, mencintaimu. Tapi kalau memang tadi saya bilang tidak memantaskan dirimu untuk dicintai, ya sudah, orang-orang yang datang mungkin hanya persinggahan, hanya TTM doang, ataupun teman rasa pacar, atau bahkan malah memanfaatkan kebaikan atau mengatasnamakan cinta untuk memanfaatkanmu. Nah ini, jadi dari pikiran kamu sudah pantas tidak mendapatkan dia, atau dalam diri kamu sudah pantas untuk menerima cinta tidak? Artinya menerima cinta kan berarti yang masa lalu ya biarlah berlalu. Ini kalau kita bicara mantan, ada yang mungkin PDKT kembali ya, artinya mau menjalin hubungan lagi, ya sudah, kalau memang kamu tahu bahwa dia yang terbaik untukmu, kamu menerimanya, sudah, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Itu kan masa lalu biarlah berlalu, ibaratnya kita bikin blog. Masa lalu biarlah berlalu, anggap pelajaran. Gak usah mau ungkit-ungkit masa lalu. Yang kita mau benahi adalah masa depan, walaupun dengan orang yang sama. Nah ini ya, karena ada trauma, nanti dia begitu lagi, jadi kan itu kan doamu. Karena apa? Kamu berpikir itu apa? Doa ya. Kamu berucap, berdoa. Kamu berpikir, berdoa. Apalagi kalau ada tindakan, itu mengandung karma. Nah ini hati-hati ya. Jadi berpikir negatif itu sama seperti kamu mendoakan dirimu negatif ya. Dan
apapun. Jadi selalu yang positif-positif aja ya. Jadi harus bisa lebih menyayangi diri ya. Dan saya lihat di sini tingkatkan kualitas dirimu ya, dimana harus lebih up ya, sama seperti tadi ya, apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa kamu ulang kembali ya, kamu hanya bisa memperbaiki masa depanmu ya. Jadi kualitas dirimu tuh juga diperbaiki, macam tadi ya, pola pikirmu ya, itu kan termasuk kualitas cara bicara, lebih beretika ya. Mungkin kemarin kamu ngerocos ya, tidak mengerti perasaan orang, sekarang lebih beretika, lebih enjoy, lebih happy, lebih mengerti perasaan orang lain, lebih peka terhadap orang lain. Nah ini ya, ataupun mungkin juga apa ya, kalau dibilang kamu lebih, contohnya dulu kemarin agak urakan ya sekarang lebih stylish, lebih memperbaiki diri, lebih apa ya, lebih fokus pada diri sendiri ya. Dan ya mungkin dari penampilan ataupun apapun. Nah ini kamu harus bisa lebih up. Jadi tingkatkan kualitas dirimu. Karena apa? Orang yang kualitas dirinya baik pasti akan disegani. Dan orang-orang yang mau datang ke dalam hidupmu bukan orang sembarang. Jadi kalau memang tadi saya bilang kan, memantaskan diri. Kalau kamu memang pantas untuk disayang, pasti orang-orang yang akan datang itu bukan orang-orang yang hanya mempermainkan. Kenapa? Karena kamu tidak mengizinkan mereka masuk. Jadi kadang-kadang semesta mau sampaikan bahwa kalian tersakiti itu karena pikiran kamu ataupun kamu yang memantaskan diri tidak diinginkan gitu. Ya ragu-ragu. Ataupun mungkin kondisinya ya, kalau orang bilang murahan gitu. Jadi seakan-akan tidak ada harganya, orang bisa mau seenaknya aja. Tapi kalau kamu memantaskan diri untuk tidak lebih mencintai dirimu ya, dan sayangi dirimu pada saat orang itu datang, orang pasti dia tahu, oh kayaknya saya ini bisa tidak bersamanya, saya diterima tidak. Kalau saya diterima berarti memang saya orang yang baik, karena dia orang baik ya itu. Jadi harus tetap up terhadap dirimu, supaya energi positif itu selalu ada untuk orang-orang yang akan datang kepadamu, bukan energi negatif yang kamu pancing ya. Jadi tingkatkan kualitas diri. Oke, kita lihat lagi. Oke, tadi sudah ya ini ya, berdamai dengan masa lalu juga saya lihat di sini ya. Raihlah apa yang kamu inginkan, banyak memberi ya, banyak bersedekah. Tidak usah, artinya gini, kamu kalau memberi cinta ya beri aja, nggak usah terlalu mau kamu harus ini ya, kamu harus bersamaku nanti ya. Apa ya kalau dibilang terlalu apa ya, berharap kepada dia ya. Jadi kalau memang kamu cinta terhadap dia ya berikan aja cinta yang tulus ya. Karena kalau kita bicara cinta tanpa syarat atau bicara mau mendapatkan sesuatu karma baik, berarti ya harus dengan ketulusan. Nah ini sama ya, kalau memang dia sudah tidak membahagiakanmu ya sudah, jangan menangis, move on, perbaiki dirimu ya. Jadi harus bisa berdamai dengan masa lalu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik ya. Walaupun mungkin kondisinya saat ini ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu belum ada jodohmu, tapi setidaknya energi untuk orang-orang di sekeliling kamu itu ada yang masuk untuk mendatangkan kebaikan sebelum jodoh ya. Jadi seperti gitu ya, berdamai dengan masa lalu dulu. Makanya tadi saya bilang kalau kamu sakit ya kamu sembuh dulu, supaya kamu jangan merepotkan orang lain ya. Dan yang terakhir ya, saya lihat di sini semesta mau sampaikan tuh, berserah ya. Berserah, karena kalau kita berserah ya, artinya beban-beban ini kita jangan lihat itu ada beban ya. Di sini ada Ten of Wands dan Eight of Pentacles dan Ten of Pentacles, di mana kalau kamu merasa beban ya, hidupmu akan begitu-begitu aja, tidak ada perubahan, malah bertambah bebanmu. Tetapi kalau kamu ikhlas nyamankan hidupmu ya, pasti kamu akan mendapatkan kebahagiaan, baik cinta, keuangan, kebahagiaan dari keluarga, kesehatan. Nah ini ya, jadi berserah itu adalah kunci utama. Kenapa? Karena semesta mau membentukmu, semesta yang akan membuatmu happy. Makanya tadi saya bilang kamu itu harus bisa lebih up ya. Bicara jodoh sama ya, kalau kamu mengikhlaskan, sudah memantaskan dirimu yang tadi saya bilang ya, terus sudah berdamai dengan masa lalu, habis itu ikhlas, semesta yang akan datang menemukan atau mendatangkan dia untukmu, untuk bicara jodoh ya. Jadi sekarang kembali dari diri sendiri ya. Jadi kalau memang seandainya kamu mau mendapatkan jodoh yang baik ya, baiklah kepada orang lain, baiklah pada diri sendiri ya. Terus juga jangan melekat, wah saya harus mempunyai jodoh yang kayak, memang kita bicara begitu, harus kayak begini-begini, oke.
ya. Tetapi jangan dipikir-pikir. Ini kadang-kadang kamu, saya mau mencari jodoh yang begini, dipikir terus. Semesta kapan ya? Diikhlaskan aja. Suatu saat, pada saat kamu sudah artinya kalau semesta sudah yakin kamu pantas untuk waktunya ya, sudah waktunya pas, saatnya pas, kamu akan diberikan orang itu. Ya, sekarang itu dirimu aja bisa bersabar, bisa membenahi dirimu atau tidak. Karena kita bicara jodoh ini kan dari energi. Ya, pada saat kamu merasa bahwa saya mau sama dia, saya sudah cantik, ada kan? Saya sudah cantik, saya sudah ganteng, saya sudah kaya, tapi ujung-ujungnya tidak sevibrasi, dia putus ataupun cerai. Nah, ini karena tidak sevibrasi. Ya, makanya saya bilang harus bisa memantaskan dirimu untuk bisa mendapatkan atau menerima jodoh. Bukan karena gerasa-gerusu supaya punya pacar, cepat punya pacar. Itu juga hubungannya cepat. Yang instan-instan itu tidak abadi. Ya, dan ya kamu harus bisa lebih mencintai dirimu sendiri dan lebih ikhlas, lebih menyayangi diri dulu ya, dan memantaskan diri ya, bahwa saya pantas untuk dicintai ya, dan lebih up kepada semesta, lebih banyak berdoa. Tapi yang pasti, yang paling utama itu harus membenahi diri, banyak berdoa dan vibrasimu di mana. Kalau kamu mewek-mewek terus, jaminkan orang yang akan datang kepadamu orang yang nggak pas, ataupun mungkin jodohnya akan jauh. Yang tadi saya bilang ya, kamu menutup pintu kan, kamu mengunci pintu. Jadi jodoh datang, tapi dia merasa bahwa aduh kayaknya situasi dan kondisinya nggak pas nih. Besok aja deh, atau lusa aja deh, atau bahkan mungkin dia datang kedua kali, ketiga kali, kayaknya memang sudah nggak bisa, sudah saya cari yang lain. Kenapa? Karena dirimu tidak membuka, tidak move on. Nah, ini harus cepat move on juga. Ya, seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.